Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi jami'il mu'allifat al-kitab alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'allifatihim nas'aluka bi barakatihim an nalhamna wa nanfahamna wa tanfa'na بعلومهم شيء لا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina bisiyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul waladni adnan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebentar lagi tinggal menghitung hari ya, kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia, bulannya syahru ummati, kata Kanjeng Nabi, bulannya umatku, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, yang mana di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Adapun tanggal 1 Ramadan menurut hisab qat'i Sulamun Nairen itu jatuh pada hari Selasa. Menurut hisab qat'i, hitungan falakiyah, itu jatuh tanggal hari Selasa. Adapun nanti sore nih itu ru'yatul hilal, mungkin nanti ba'da asar sebelum maghrib, itu menentukan tanggal 1 melalui ru'yah. Puasanya bisa Senin, bisa Selasa, tapi nggak ada masalah. Yang Senin silahkan, yang Selasa silahkan. Kita tinggal nunggu keputusan dari pemerintah. Nah, seperti itulah ya. Udah, jangan dipermasalahkan. Di Indonesia mah sudah biasa ya itu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang mesti kita jalankan. Ada aturan dan ada tata cara sehingga puasa kita bisa diterima. Nanti puasa itu bakal kebagi, ada yang puasa awam, puasa umum, ada disebut puasa khawas, puasa khusus, ada puasa khawasil, khawas. Nah, puasa awam fikih urusannya. Yang disebut kemarin as-saumu imsak, puasa itu menjaga dari segala yang membatalkan puasa. Nah, di antaranya hadirin yang membatalkan puasa nih, setelah kita kemarin bahas tentang niat puasa, nah sekarang puasa bisa menjadi batal secara mutlak. Wa yuftiru amidun, batal orang yang berpuasa amidun dengan secara sengaja, la nasin li saumin wa in kasura minhu nahwu jima'in wa aklin. Sengajanya itu dia tidak lupa walaupun banyak ataupun sedikit, seperti contohnya jima dan makan. Nah, ini batal puasa dengan makan dan jima dengan alasan la nasin li saumin wa in kasira minhu. Jimanya orang yang berpuasa, makannya, minumnya orang yang berpuasa itu la nasin, dia tidak lupa. Artinya alimun, dia itu tahu. La jahilun, tidak bodoh. Bahkan mukhtarun, dia itu tidak dipaksa. Muhtarun, dia itu
kemauan sendiri, makan, minum dengan catatan dia itu tidak dipaksa, dia itu tidak bodoh, dia itu tahu bahwa ini membatalkan puasa, maka puasanya dengan jima dan makan ini adalah batal. La mukrohun, jimanya atau makannya itu la mukrohun, itu tidak dipaksa. Lam yasul minhu qasdun wala fikrun, yang mana hasilnya itu yang dipaksa itu tidak ada maksud dan tidak kepikiran jima, maka di sini tidak batal. Di sini tidak batal nih. La mukrohun, orang yang puasa itu tidak batal puasanya karena dipaksa, baik dipaksa makan atau dipaksa minum atau dipaksa jima. Nah, yang batal mah tadi Pak, orang yang jima, orang yang makan itu secara alimun, lanasin, dia itu tahu, bahkan dia itu tidak lupa bahwa dia lagi berpuasa, bahkan dia tahu makan jima itu membatalkan puasa. Tapi ada orang yang berpuasa yang mana pembatalan puasa ini tidak berlaku bagi dia ketika makannya itu mukrohun, dia itu dipaksa. Dimaksa. Udah, kalau kamu gak mau makan, kalau kamu gak mau jima, akan saya bunuh. Tuh, mending mana? Ya Pak, udah dipaksa. Tapi awas, ketika Bapak nanti di suatu saat ada kasus seperti ini, dipaksa. Lam yasul minu qasdun, ketika Bapak memasukkan makanan ke dalam itu karena dipaksa, itu tidak ada maksud untuk makan, artinya tidak ada maksud, saya dipaksa. Wala fikrun, dan tidak ada pikiran untuk jima, artinya ketika Bapak dipaksa jima di saat itu, ya sudah pikiran Bapak jangan ke jima walaupun posisinya lagi jima ketika dipaksa. Nah ini wala taladudun, dan tidak merasa enak, tidak merasa enak dari sari makanan atau dari segi jima, itu tidak ada rasa enak karena dipaksa. Nah maka seperti ini, wailam yunzil, walaupun jimanya dipaksa dan tidak mengeluarkan air mani, maka tidak batal. Makannya dipaksa tidak batal, jimanya dipaksa tidak batal. Tapi ketika pemikiran kita difokuskan ke situ, ya batal. Satu ya, jadi yang membatalkan puasa itu sengaja buka, makan, minum, dan jima, itu batal puasa itu. Yang kedua, wastimnain, dan batal puasa Pak dengan cara mengeluarkan air mani, walau biadihi, walaupun dengan tangannya sendiri. Ini kitab agak vulgar nih ya, agak vulgar. Nanti ada yang ini kitab, ini pengajian vulgar amat. Udah, kita bicara ilmu, bukan bicara vulgar. Kalau bahasa Gus Dur itu Pak, saya pernah dengar tuh surahannya, Al-Quran itu lebih vulgar, lebih porno daripada yang lain. Ternyata isinya seperti ini. Nah kita bicara hukum. Wastimnain walau biadihin, orang yang berpuasa itu batal puasanya ketika dia mencoba mengeluarkan air mani, walau biadihi, walaupun dengan tangannya sendiri, au biadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya yang sah, au bilamsin, atau dengan cara dia itu memegang, lima yukidu, yang bisa membatalkan bila hailin, tanpa ada penghalang, itu batal. Jadi mengeluarkan air mani dengan cara bagaimanapun, baik oleh diri sendiri atau orang lain, ketika niat pengen mengeluarkan air mani, pas air mani keluar ketika berpuasa, maka puasanya batal puasanya. La bikublatin wal dhamin li imra'atin bihailin, tapi puasa tidak batal Pak ketika Bapak mencium dan memeluk istri bihailin dengan cara memakai penghalang. Tuh, aima'ahu wa in taqarrati bi syahwatin, walaupun berulang kali bisyahwatin, dengan syahwat. Ini nih, seorang laki-laki suami mencium istrinya di bulan puasa dengan
catatan memakai penghalang, baju lah misalkan, baju atau apa atau kain, memeluk, mencium, walaupun takorroh bulak-balik atau berulang kali, bisyahwatin walaupun ada syahwat, si suaminya ada syahwat, au kana hailun atau ada penghalang itu baju itu rokikon, itu tipis. Istri di siang hari ya, di siang hari nih kita bicara puasa, di siang hari memakai baju yang tipis, syahwat laki-laki kan nggak bisa, apalagi kalau pengantin baru kan. Langsung bapak dicium istri, dipeluk berulang kali, tapi ingat pelukannya, ciumannya itu harus memakai penghalang, walaupun penghalangnya tipis. Falau dhamma imra'atan aw qabbalha bila musabatin badanin bihailin bainahuma, ketika memeluk menciumnya itu memakai penghalang dan tidak terjadi, tidak terjadi antara kulit laki-laki dan kulit perempuan itu bersatu. Artinya ketika dua kulit laki-laki, satu kulit laki-laki, dua kulit si istrinya itu tidak kena, artinya tidak membatalkan wudu, Pak. Sekira-kira membatalkan wudu. Nah, lain lagi ceritanya. Kalau memeluk, mencium, memakai penghalang sekira-kira kulit seorang suami dan kulit wanita ini tidak bersentuhan, artinya dalam artian tidak membatalkan wudu, ketika keluar air mani seorang suami maka lam yaptur, puasanya tidak batal. Mantap kan? Falana fa'anzala lam yuktir. Nah terus si laki-lakinya keluar air mani maka lam yuktir, Pak, tidak batal puasanya, tidak batal walaupun dengan syahwat tuh, walaupun dengan syahwat, tapi dengan catatan tadi memakai penghalang, tidak ada gesekan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bisa membatalkan wudu. Bagaimana caranya? Tapi ini dalam artian jangan sampai nanti dipraktekkan ya, saya nggak ikhlas nih nanti dipraktekkan nih. Ini mah kita bicara hukum. Nah, fa'an jalalam yuktir. Jadi tidak batal wudu, tidak batal puasa ketika keluar air mani dengan cara seperti itu. Nah, paham ya? Nah, lintifail mubasyarah, alasannya karena tidak adanya pergesekan antara kulit laki-laki dan perempuan yang tidak membatalkan wudu, maka keluar air maninya seorang laki-laki kal ihtilami, itu seperti orang yang mimpi jima. Tuh, seperti mimpi jima. Jadi dianggap itu seperti mimpi jima aja, Pak. Walaupun di dunia nyata. Nah, seperti orang tidur di siang hari mimpi jima, keluar air mani. Nah, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Nah, jadi Bapak jangan khawatir kalau nanti bulan puasa Bapak tidur ihtilam, artinya mimpi jima terus basah, ya sudah puasanya teruskan, mandi junub. Nah seperti itu. Wal inzali binadrin wa fikrin walau lamasa mahroman aw sya'ara imra'atin fa anjalam yuftir. Nah ada lagi, seorang laki-laki keluar air mani binadhorin, dengan cara dia melihat, wa fikrin, dan dengan fikiran yang jorok, walau lamasa, walaupun dia memegang mahroman kepada istri, au sya'aro, atau rambutnya si istri, fa anjala, keluar air mani, lam yuftir, maka itu pun tidak batal puasa. Ini ya Allah Rabbi ya Karim, kalau kita lihat akhir zaman, Pak, itu kan akhir zaman, bagaimana konten-konten di HP itu kan sangat-sangat mengerikan. Nah sehingga dari anak-anak muda ini nih banyak pikiran yang zorok. Nah ini ketika bulan puasa nih kasusnya, ketika kita melihat konten-konten yang vulgar, konten-konten yang di luar batas gitu kan, sehingga ada pikiran seperti itu ketika bulan puasa nih. Terus ketika kita melihat konten seperti itu, pikiran kita fokuskan ke situ, terus keluar air mani. Nah, maka di sini lam yuktir, tidak batal puasanya, Pak. Tidak batal puasanya. Nah, seperti ini layaknya seperti seorang suami
yang mana suami ini memegang rambut istri karena nafsu, terus keluar air mani, itu tidak batal Pak. Nah tadi ini dimasukkan hukumnya kepada orang yang mimpi jima. Nah seperti itu. Jadi yang batal puasa keluar air mani itu orang yang sengaja mengeluarkan air mani, baik dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Adapun nanti berpelukan terus mencium istri dengan memakai penghalang yang intinya tidak membatalkan wudhu, itu pun tidak batal puasanya. Nah seperti itu, ya, paham ya? Yang ketiga, wastiqoatin. Wastiqoatin yang membatalkan puasa itu mencari perkara yang sekira-kira bisa dimuntahkan. Nah, itu batal puasanya. Nah seperti ai istidai qain wa illam ya'ud minhu syai'un li zaufihi. Nah seperti orang yang mana orang ini memasukkan satu benda ke mulutnya supaya dia menjadi muntah. Nah itu batal puasa. Beda lagi kasusnya dengan kita menaik kendaraan jarak jauh, perjalanan, mabok kendaraan, terus kita muntah. Nah itu mah tidak batal. Itu mah tidak batal. Nah, dimasukkan benda terus supaya kita muntah gitu karena enek, nah, terus keluar, nah itu batal itu. Nah, la biqaulin nuhomatin, tidak batal dengan mengeluarkan dahak. Nah dahak nih, lagi puasa kan ada dahak, ya keluarin tuh dahak, keluarkan dahak kan. Nah itu tidak batal Pak puasa, karena itu bukan paksaan. Kalau memasukkan perkara kan satu benda ke dalam mulut supaya keluar supaya muntah, itu batal. Tapi dahak walaupun keluarnya kita paksa ini keluar dahak, keluarin batal. Dikeluarin tidak batal. Tapi kalau dimasukin lagi, nah batal itu mah. Batal. Apalagi kan kalau dahak lagi bulan puasa itu kan ada sedap-sedap ya. Nah itu kalau mengeluarkan dahak ketika berpuasa itu tidak menyebabkan puasanya batal. Nah, minal batni awidimagin ilal dohiri fala yuftiru bihi. Mengeluarkan dahak itu batasnya nih kepada hadohir fala yuftiru, maka tidak batal puasa illa fadiha litaqori hajati lahi awi amma lawi tala'al ma'al qudrati ala biha ba'da usuliha li hadid dohir wa huwa mukhrijul hayil muhammalati payuktir. Catatan Pak, ketika mengeluarkan dahak tidak batal. Oke, tidak batal tuh. Nah ketika si dahak ini sudah keluar tapi dimasukkan lagi, batal. Batasan memasukkan lagi ke dalam ketika dahak sudah keluar itu batasan jadi mana? Nah, yang membatalkan nih, yang membatalkan dahak kita tarik terus kita telan lagi. Nah ini batasan yang bisa menyebabkan batal puasa itu wa huwa mukhrijul ha'il muhmalati fayuftiru, yaitu batas makhorijul huruf ha yang tidak memakai titik, artinya hak kecil bukan hak marbutoh, itu batal. Berarti coba Bapak hak gitu. Nah berarti kan batas di situ, hak tenggorokan yang hak di situ tuh. Kalau sudah lewat di situ hak dahak kita dimasukkan lagi ditelan, batal puasanya. Hak kecil, jadi patokannya itu hak nalapad atau huruf hak. Nah itu hak kecil. Nah itu wayubtiru qat'an, bahkan batal puasanya sama sekali, itu sudah pasti batal puasanya. Ya. Wayubtiru biduhuli ain. Wayubtiru biduhuli ain, dan batal puasa hadirin itu biduhuli ain dengan sebab memasukkan ain, memasukkan satu perkara atau satu benda. Wa in qolat ila ma yusamma, walaupun benda itu bentuknya kecil sedikit, ila yusamma zaufan, terhadap anggota tubuh kita yang mana tubuh kita ini berlubang. Nah ini batal puasa. Contoh seperti
Aizau piman marro kabatini udunin wa ihlilin, seperti lubang telinga, lubang zakar. Nah itu batal puasa Pak, memasukkan benda ke dalam lubang telinga. Contoh kalau kita lagi puasa ngorekin korek kuping di sini nih, batal puasa tuh. Ayo, batal puasa. Hati-hati ketika Bapak bulan puasa memasukkan korek kuping ke telinga kita nih, dikorek lagi, batal puasanya, batal. Karena itu biduhuli ain, ada salah satu perkara yang masuk ke dalam ain disengaja, gitu kan. Aizau paman maro kabatini udunin, tuh bahasanya kabatan ki udunin, seperti daleman telinga, au wa ihlilin, dan lubang zakar, lubang kemaluan. Nah, wa huwa makhraju walabanin wa illam tuzabil hasafah. Nah, itu batal Pak, batal. Jadi hati-hati ketika Bapak bulan puasa, jangan suka memasukkan korek kuping ke telinga, batal puasanya, batal. Ya. Wala yubtiru bi raikin tahirin sorfin. Nah, ini tidak batal puasa dengan meludah yang suci, yang murni. Oh, Bapak besok puasa itu gak mesti Bapak bawa kemana-mana, bawa tempat buat meludah. Bentar-bentar lagi bentar-bentar meludah. Ya sudah sih, ludah itu telan, itu gak batal kok, karena ludah itu suci dan murni. Nah, ai kholisin ibtala'ahu, yang mana ludah ini bersih, yang suci ketika kita telan, min ma'denihi, dari tempat ludahnya orang yang berpuasa, itu tidak batal Pak, tidak batal Pak. Jadi Bapak jangan banyak meludah gitu, bentang-bentang puasa, bentar lagi meludah, ditelan, itu tidak batal, asalkan si ludah ini murni, benar-benar ludah. Wa in kana binawi mustaqin, walaupun umpama dia itu mengumpulkan ludah, ini lagi puasa nih, nggak ada iseng nggak ada kerjaan, amalawi tal'aroikon istama filin, ini bahasanya. Jika seorang yang berpuasa menelan ludah, istima'a, dengan mengumpulkan ludahnya, bila fi'lin, dengan tidak ada pekerjaan, falayaduru qot'an, saya mah nunggu maghrib masih lama, ini cuaca panas, haus, kumpulin ludah, dikumpulin sampai dia kayak meniup balon gitu, sampai ininya pipinya kembung, ditelan, batal nggak? Nggak batal, asalkan catatan ludahnya ini tidak ada campuran apa-apa, artinya ludahnya murni gitu Pak, ludahnya murni. Cok Bapak nggak ada kerjaan, kumpulin ludah, telan gitu, itu nggak batal Pak, nggak batal. Wa kharaja bi tahiril mutanajisu. Nah, tapi batal puasa dengan ludah yang mana ludah ini bercampur, binahwi damin, umpama bercampur dengan darah. Nah, seperti orang yang sariawan. Nah, orang sariawan beda. Atau yang gusinya itu kalau kita lagi gosok gigi itu Pak, ketika kita mengeluarkan odol itu kan, itu suka ada darah. Nah, itu kan berarti ada penyakitnya. Nah, ketika ludah seperti ini nih, ketika kita muntahin ada darahnya, terus ludah ini kita telan, batal itu mah, batal. Jadi yang tidak batal itu adalah ludah yang mana ludahnya murni, bukan ludah yang ada campuran najis, karena itu darah najis disebutnya. Berarti sama. Wa kharaja bi tahiril mutanajisu binahwi damin lasatihi payuftir, sama seperti orang yang sariawan menelan ludah itu payuftiru, maka bisa membatalkan puasa bibtilaihi. Nah itu. Jadi batal puasanya, batal puasa ketika kita menelan ludah yang ada campurannya, apalagi kalau dicampurin sirup gitu kan, batal itu mah, batal. Wa mimman ma'danihi ma idza kharaja minal fami la ala lisani wala ila dhahiri syafa'ah summa radahu bilisani wa btalahu aw balla haidon aw siwakan biraikin baimai paraduhu ila famihi. Batal puasa itu
dengan cara seseorang itu memasukkan salah satu benda yang mana ini keluarnya itu dari mulut atau dia memasukkan ke bagian bibir, la ala lisanihi, yang mana ini di atas lidah, walau ila dhahri syafa'ah sumarodahu bilisanihi wabtalahu au baulun haidon au siwakin. Nah, ini contohnya seperti ini. Di bulan puasa nanti bapak mengambil satu benang, contoh benang. Nah, si benang ini bapak rutubatun, diberikan air supaya menjadi basah. Nah, benang supaya menjadi basah, terus bapak sengaja dijilatin, terus disiniin, ditelan lah ludahnya, batal puasanya. Ya nggak apa-apa gini lah, bapak di bulan puasa gosok gigi, terus itu habis gosok gigi itunya ditelan gitu, batal itu. Nah, seperti itu kasusnya. Nah, adapun nanti kalau gosok gigi ini hati-hati, jangan sampai ludahnya nih, bukan odolnya, ludahnya itu ketelan, karena itu ludah itu sudah bercampur dengan odol. Nah, itu batal puasanya. Jadi hati-hati kalau mau gosok gigi itu ya usahakan sebelum imsak. Nah, adapun nanti gosok gigi hukumnya setelah subuh itu bagaimana, batal atau enggak? Ini sifatnya ihtiyat, kehati-hatian. Takutnya ketika bapak habis gosok gigi, ludahnya ini yang tadi bercampur dengan odol ketelan itu batal. Makanya dimakruhkanlah oleh para ulama ketika kita gosok gigi setelah subuh, karena dengan alasan ihtiyat, hati-hati, takut ada ludah yang ketelan dengan odol. Nah, itu makanya hati-hati. Nah, nggak apa-apa, bapak silakan gosok gigi setelah subuh, nggak apa-apa, asalkan penuh dengan kehati-hatian, ihtiyat disebutnya. Itu hukumnya makruh. Nah, wala yuktiru bisa bikin ma'in zaupin mugtasilin an nahwi jinabah. Wala yuktiru tidak batal puasa bisa bikin ma'in dengan masuknya air zaufa mugtasilin an nahwi jinabah, masuknya air ke dalam anggota tubuh kita yang tadi seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang zakar, itu ketika air masuk tidak batal puasa, Pak. Tidak batal puasa. Tapi dengan catatan ini nahwi jinabatin, berlaku bagi orang yang mandi junub. Tuh. Lagi berpuasa kita mimpi jima tadi nih di siang hari mimpi jima, terus kita adus kan, nawaitu gusli rofil hadasil akbar, mandi. Nah, ketika bilasan air nih, ketika kita mandi di siang hari dengan adus, masuklah air ke dalam telinga, itu catatan, itu tidak batal. Bila in gimasin, itu pun dia adusnya itu tidak nyelam, tidak berenang. Beda lagi kalau bapak nih lagi bulan puasa mimpi jima, mandi, saya mah ribet amat, mending adusnya berenang, nyelam kan otomatis, nawaitu ghusla, terus ada air yang masuk ke dalam telinga atau ke dalam hidung, itu mah batal. Tuh bedanya di situ. Ini perbedaannya. Ketika mandi jima di siang hari di bulan puasa, ketika ada air masuk ke dalam hidung, ke dalam mulut, ke dalam telinga, dia tidak menyelam, mandi biasa pakai gayung, itu tidak batal puasa bagi orang yang jinabah. Tapi kalau orang yang jinabahnya mandi adusnya itu berenang, nyelam sampai air masuk ke dalam telinga, batal puasanya. Nah, itu perbedaannya di situ. Fasabaqal ma'u, wah ini. Walau ghusala udunai fil jinabah fasabaqal ma'u min ahadihima li zawfi lam yuktir wa in amkanau
imalatu ra'sihi awil ghuslu qabla al-fajri idza sabaqo. Ada orang yang mana orang ini adus itu kan, adus, terus dalam adusnya dia ini bukan adus jima, bukan adus hadas besar, tapi adus sunat. Adus sunat di bulan puasa, adus apa? Ya, mau berangkat ke Jumatan, itu kan adus sunat, gitu kan? Nah, adus sunat. Terus ketika adus sunat ada air yang masuk, nah itu mah batal, Pak. Walaupun mandi biasa, enggak jelem, itu mah batal. Atau jangan adus lah, mandi biasa aja nih, bapak pagi-pagi mau berangkat kemana, ke pabrik, terus bapak mandi biasa, ada air yang masuk ke dalam telinga, ke dalam mulut, ke dalam hidung, sampai kerasa banget, batal puasanya. Hati-hati nih mandi, hati-hati mandi. Atau ketika kita siang hari, mohon maaf, BAB, otomatis kan cebok nih, air masuk ke dalam dubur kita, setelah cebok masuk ke dalam tuh batal itu. Hati-hati nih, hati-hati. Atau ibu-ibu habis kencing, ketika cebok itu hati-hati jangan sampai air masuk ke dalam. Nah ini perlunya di sini, hati-hati. Kehati-hatian ketika kita berpuasa, sekecil apapun, bahkan ketika kita cebok pun itu bisa membatalkan puasa, karena ada air yang masuk ke dalam gitu kan. Terus solusinya bagaimana? Hati-hati. Bihilapi ma idaktasala munugomisan pasabaqal mu'ilabatil udun awil anfi fa inna yuktiru walau fil ghusli al wajib lil karahatil igmimas. Nah ini jadi intinya batal puasa, Pak, ketika bapak mandi biasa, bukan mandi adus, masuk air ke dalam anggota tubuh yang tetap seperti mulut, hidung dan telinga, lubang zakar dan lubang farji. Kalau masuknya air ketika puasa, mandinya mandi junub, itu tidak batal, asal jangan nyelam. Ketika nyelam dengan adus mandi, baik mandi besar atau mandi biasa, nyelam masuk air ke dalam anggota tubuh, maka itu mah batal. Biqauli annahu jinabatin al-ghuslu al-masnun wa ghuslu tabarrud fayuftiru bisabakin mal. Tetap batal puasa dengan masuknya air ke dalam anggota tubuh kita ketika berpuasa. Nah, batal itu mah. Nah, sok sebelum kita lanjut, ya jujuli soimin, boleh berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini banyak orang-orangnya, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mangga silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup terkait puasa Ramadan. Sok, udah paham? Nah, baik, kalau tidak ada, insya Allah akan kita lanjut di sesi berikutnya tentang siapa sih orang yang berpuasa di bulan puasa boleh berbuka. Nah, pekerja boleh berbuka atau siapapun boleh berbuka dengan catatan anu. Insyaallah akan kita bahas di sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.